Iran yakin ancaman sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap negara-negara yang bermitra dagang dengan Iran bakal gagal. Namun di sisi lain, tekanan ekonomi terasa dengan merosotnya nilai tukar rial Iran dan memicu kenaikan harga bahan pokok di Iran. Apakah sanksi akan efektif menekan Iran? Kita bahas bersama peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali dan peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri. Selamat malam Mas Pizarro, Mbak Aisyah. Selamat malam Mas Radi. Ya, saya ke Mbak Aisyah dulu. Sanksi menekan negara yang berdagang atau membantu Iran. Apakah ini akan berhasil, Mbak Aisyah? Ya, saya kira kalau kita lihat sebenarnya strateginya adalah mengisolasi Iran ya, agar Iran tidak memiliki partner dagang dengan siapapun. Nah, sebelumnya sebenarnya Amerika Serikat pernah melakukan strategi ini ketika melakukan negosiasi JCPOA di tahun 2015. Jadi butuh waktu kurang lebih 9 tahun bagi Amerika Serikat untuk melakukan pendekatan-pendekatan selain dengan negara-negara partner dari Iran, yaitu adalah Rusia dan China, juga dilakukan dengan negara-negara Uni Eropa, sehingga terdapat satu suara unilateral dari dunia internasional untuk bisa menekan Iran ya, menandatangani JCPOA itu. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya kalau sekarang dunia ini sudah berubah gitu. Kita melihat bahwa dunia ini makin interdependence ya, dan kemudian Iran ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan China dan kemudian Rusia. Dan kita bisa lihat sebenarnya China ini dan Rusia ya khususnya ini memiliki hubungan politik yang sangat dibuktikan dengan bagaimana kemudian kemarin draft resolusi dari Bahrain ini sampai di double veto baik untuk China dan Rusia. Nah, ini mengindikasikan sebenarnya meskipun Iran memiliki ekonomi yang sangat resilient untuk dalam negeri dan mereka sebenarnya cukup self sufficient ya, sekalipun kemudian ada sanksi yang berlaku selama 47 tahun, tetapi kita lihat sebenarnya Iran sendiri ini berusaha untuk kemudian mempertahankan ya partner-partner dagangnya. Karena mau tidak mau sebenarnya harus ada kebutuhan Iran untuk bisa berhubungan dengan negara-negara lain. Ini yang ingin untuk diputus oleh Amerika Serikat. Tetapi saya kira sebenarnya melihat bagaimana kemudian China dan kemudian Rusia ini masih memiliki kepentingan yang lain dengan kemudian kemenangan Iran, khususnya kemudian di dalam pengaruh Amerika Serikat, saya kira sebenarnya ini membutuhkan upaya ekstra keras dari Amerika Serikat untuk bisa swaying baik China dan Rusia ke pihaknya Amerika Serikat. Ya, masih ada Tiongkok dan Rusia dan shadow fleet lainnya sebenarnya. Iran juga bisa bergantung ke sana. Mas Pizarro, kalau Amerika Serikat apakah pernah menerapkan sanksi seperti ini di masa lalu ke negara-negara lain dan apakah ini berhasil menurut Anda? Iya, ini bukan barang baru bagi Amerika Serikat ya. Tadi Mbak Aisyah juga sudah mention ya. Misalkan Amerika Serikat pernah melakukan intervensi ini, tekanan ini kepada Kuba misalkan ya. Melakukan sanksi ekonomi kepada Kuba. Tapi Mas Radi menariknya, walau ini sanksi kepada Kuba itu bahkan sudah di eranya Kennedy ya, sebelum hingga kemudian berlanjut kemudian. Tapi apakah ekonomi Kuba itu runtuh? Apakah dia terdampak secara signifikan? Tidak juga. Karena Kuba dia bisa melakukan aliansi atau diversifikasi ekonomi bahkan kepada negara-negara Amerika Utara lainnya seperti Kanada ya, kemudian Amerika Latin seperti Brasil gitu. Jadi ini bukan barang baru dan itu terbukti dalam konteks Kuba itu gagal. Memang terdampak ya, ada tekanan ekonomi kepada Kuba, kita tidak bisa menangkal, tetapi membuat Kuba itu kolaps, menyerah atau kemudian mengubah kiblat politik luar negerinya yang akhirnya kemudian tidak berawan kepada Amerika Serikat itu gagal. Saya kira momentum itu harus menjadi pelajaran juga. Bukan tidak mungkin ini juga sama kasus kepada Iran kan. Karena kan Iran juga udah hampir 5 dekade diberikan sanksi, diberikan kemudian tekanan ekonomi, toh dia masih bisa survive. Bahkan bukan hanya itu, strategi itu justru akan membuat Iran semakin lebih keras sekarang dengan tindakan-tindakan seperti itu. Karena Trump itu jangan berpikir sanksi itu cuma berlaku satu arah. Sanksi itu akan berlaku dua arah. Iran pasti juga akan menyasar fasilitas Amerika Serikat di negara Teluk, dan itu karena sebagai tingkat adanya tekanan dari Amerika Serikat. Begitu Mas Radi. Oke, nah Mbak Aisyah, balik lagi Mbak Aisyah. Sanksi ini kan sebenarnya sudah apa saja seperti putar otak gitu. Amerika Serikat dan Donald Trump ini putar otak menerapkan sanksi untuk Iran, mulai dari program nuklir, dukungan ke proksi segala macam, atau sikap Israel yang saat ini juga sepertinya sudah kebingungan begitu ya. Tapi kira-kira apa kelemahan utama strategi sanksi Amerika Serikat sejauh ini, Mbak Aisyah? Ya, kita harus pahami bahwa apa yang kemudian diterapkan oleh Amerika Serikat ke Iran kemungkinan besar ini harus akan memiliki konsekuensi strategis juga. Itu pertama kita lihat sebenarnya dari Iran itu sendiri ya, Iran ini kan cukup resilient dari ekonomi dalam negerinya. Tetapi Amerika Serikat menyadari bahwa yang diincar itu harus kemampuan Iran di dalam bertahan sebagai negara modern. Jadi tidak hanya kemudian kemampuan Iran di dalam melakukan perdagangan saja, tetapi untuk bertahan di dalam negeri sebagai negara yang bisa berfungsi dan masyarakat yang mendukung pemerintahnya. Itu
yang ingin dicerabut gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Amerika Serikat ini berusaha untuk membuat ya pemerintahnya terlihat unpopular di mata masyarakatnya. Nah, permasalahannya sekarang dalam melakukan hal tersebut gitu, Amerika Serikat juga harus mengimbanginya dengan adanya cognitive warfare gitu ya, atau kemudian perang pengaruh dan perang kemudian perebutan opini. Nah, sekarang kita tahu betul bahwa perang opini ini sangat tidak menguntungkan Amerika Serikat. Bahkan di dalam negeri Amerika sendiri ya approval rate dari Donald Trump menurut Reuters itu hanya 33% gitu. Apalagi kemudian kalau kita lihat di dalam negeri Iran, di mana kemudian peredaran informasi ini masih sangat dijaga ketat oleh pemerintahnya gitu. Jadi saya rasa ini merupakan sebuah hal yang harus dipahami bahwa ada resiko-resiko tertentu. Termasuk diantaranya adalah seperti kata Mas Fidoro tadi, mengerasnya opini masyarakat Iran terhadap Amerika Serikat, sehingga hasil yang nanti yang ditimbulkan oleh tekanan ekonomi ini bukan kemudian masyarakatnya kontra terhadap pemerintah, tetapi malah sebaliknya adanya kemudian kebencian yang luar biasa dari masyarakat Iran karena ya merasakan dampak dari perang ini yang dimulai oleh Amerika Serikat sebagai negara agresor. Ya, harapannya kan berbalik arah menentang pemerintahannya, tapi menurut Mbak Aisyah ini malah jadi semakin keras ya. Rakyat Iran ini juga untuk menentang Amerika Serikat dan membenci Amerika Serikat. Mas Pizarro, kira-kira tapi bagaimana Iran mengelola tekanan ekonomi ini secara praktis? Nah, apakah mereka semakin bergantung pada ekonomi informal, perdagangan barter, atau mata uang alternatif, atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat sejarah hampir 5 dekade sanksi ekonomi yang diberikan kepada Iran, Iran selalu punya cara, Mas Radi, ya untuk mencari poros alternatif ekonomi yang lain untuk kemudian dia menghindar dari sanksi Amerika Serikat. Misalkan pertama ya, misalkan dia menyasar perusahaan-perusahaan kecil di berbagai negara. Kalau perusahaan-perusahaan besar kan mungkin dia mencoba menghindari sanksi karena takut terkena sistem sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Tetapi dia bisa melakukan pengembangan kepada perusahaan-perusahaan kecil di berbagai negara. Kemudian melalui negara ketiga ya, ini sering dilakukan Iran. Makanya kan gini, ada tingkat transaksi perdagangan Iran sama Uni Emirat Arab begitu tinggi. Karena apa? Karena Iran itu memakai kemudian kapal-kapal dari Oman, kapal-kapal dari Uni Emirat Arab untuk kemudian dijual. Skenario ini Mas Radi itu sama kayak Venezuela. Venezuela juga gitu. Kenapa dia disanksi sama Amerika Serikat tapi dia bisa survive? Dia juga sama, dia memakai kapal-kapal bayangan seperti itu. Kemudian transaksi melalui non dolar. Ini kan masalahnya ya memang dolar itu menguasai, tetapi kan transaksi itu tidak melulu harus melalui dolar. Misalkan di Iran kepada Cina itu memakai yuan. Kemudian tantangan yang lainnya adalah Amerika Serikat mungkin berani melakukan sanksi kepada Cina, tapi kepada perusahaan-perusahaan kecil. Kalau bank-bank besar, saya kira kalau Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Amerika Serikat, kepada Cina, itu akan makin memperlebar konflik antara Cina dengan Amerika Serikat. Ingat Mas Radi, yang membutuhkan Amerika Serikat itu bukan cuma Cina, Amerika pun juga membutuhkan ekonominya Cina seperti itu. Ini yang malah yang menjadi dilema ekonomi juga bagi Donald Trump. Kedua, jangan lupa, dia punya negara kawasan. Iran berbatasan dengan Turki, berbatasan dengan Irak, berbatasan dengan Afghanistan. Dia bisa kemudian, walaupun misalkan dia dihambat kepada berbagai negara-negara, tetapi negara-negara kawasan ini masih sangat intensif untuk melakukan perdagangan kepada Iran. Saya kira ini celah yang akan dimanfaatkan Iran untuk kemudian tidak terkena sanksi Amerika Serikat. Oke, sepertinya memang Amerika Serikat sudah kehilangan daya paksa sehingga sudah bingung lagi, ujungnya lagi memberikan sanksi ekonomi. Tapi saya ingin bertanya ke Mbak Aisyah juga, apakah sanksi ekonomi ini berpengaruh terhadap kekuatan militer Iran dalam konteks saat ini masih bersih tegang antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan? Tapi jangan dijawab dulu, nanti sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Masih membahas sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Iran. Tadi saya bertanya kepada Mbak Aisyah sebelum jeda, apakah kira-kira sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat ini bisa memengaruhi kekuatan militer Iran, Mbak Aisyah? Mohon maaf, Mbak Aisyah sepertinya masih di mute. Mohon maaf. Radi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tentu saja Mas, karena yang namanya perang itu mahal. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa untuk bisa memaintain sebuah militer, khususnya di dalam kondisi perang, itu membutuhkan resources yang sangat besar. Akan tetapi kalau kita lihat sekarang di sini, Iran tidak punya pilihan lain selain untuk terus ya maintaining dan kemudian restocking kemampuan dari militernya. Karena kalau kita lihat ini merupakan existential threat untuk Iran. Jadi meskipun ya mereka harus mengalokasikan resources sebesar apapun ya, mau tidak mau Iran harus kemudian mengedepankan sebenarnya seluruh resourcesnya untuk
bisa ya at the very least kemudian survive dari perang ini gitu. Dan kita tahu sebenarnya Iran ini juga bukan negara yang sebenarnya bulletproof ya. Data menunjukkan sebenarnya dari awal perang sampai sekarang ya Iran ini juga sudah mengalami gangguan ekonomi. Misalnya saja blokade itu menimbulkan kerugian sekitar 435 juta US dollar per harinya. Kalau per bulan kita hitung-hitung itu sekitar 13 miliar US dollar. Nah, belum lagi kita melihat tingkat inflasi yang ada di Iran itu juga meningkat sebesar kalau tidak salah itu sekitar 40%. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya yang terdampak dari perang ini itu adalah kapasitas ya atau kualitas hidup dari masyarakat Iran. Meskipun kita tahu bahwa sekarang masyarakat Iran merasa bahwa mungkin kehidupannya menjadi susah dan lain-lain gitu ya. Tetapi kita harus melihat juga ini kapasitas pemerintah atau keinginan pemerintah untuk tetap mempertahankan diri di dalam situasi seperti ini itu tidak akan berubah. Nah, hal yang kemudian menguntungkan bagi Iran itu adalah militer dan teknologinya ini cukup murah karena rata-rata teknologinya ini dibuat dengan teknologi modular yang sederhana dan kemudian ini bisa di resource ya dari kemudian sumber-sumber umum dibandingkan dengan sumber daya yang sangat spesifik kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ya, artinya Iran masih bisa bertahan dengan kekuatan militer meskipun sanksi ini diberikan oleh Amerika Serikat begitu ya. Mas Pizarro, saya punya keyakinan begitu ya bahwa sebenarnya tujuan Amerika Serikat memberikan sanksi ini juga salah satunya adalah untuk agar supaya Iran juga bisa kembali ke meja perundingan. Kira-kira tekanan ekonomi yang saat ini diberikan, apakah akan membuat Iran juga akan kembali ke meja perundingan seperti yang diinginkan Amerika Serikat? Itu yang pertanyaan yang sangat krusial dari Mas Radi. Apakah tekanan sanksi baru ekonomi dari Amerika Serikat ditujukan untuk membuat Iran itu menyerah atau membuat Iran itu kembali ke meja perundingan? Kok saya tidak begitu yakin premis yang pertama, Mas Radi ya. Ini lebih kepada cara Amerika Serikat untuk menekan Iran kembali agar mau lagi melakukan negosiasi seperti itu. Ini yang terbaru misalkan Pakistan yang diwakili oleh Panglima Asim Munir itu berangkat ke Teheran, bertemu dengan Mohsin Rezai, bertemu dengan Pezeshkian, itu menarik membawa titipan dari Amerika Serikat, Mas Radi. Apa titipannya? Bahwa Amerika Serikat ini disebut-sebut Donald Trump ya, itu mau kemudian akhirnya mencabut blokade maritim kepada Iran dan mencabut sanksinya asal Iran itu mau membuka Selat Hormuz dan menghentikan serangan-serangan proksinya kepada kawasan Teluk dan juga Amerika Serikat. Artinya bukan tidak mungkin memang tekanan-tekanan ekonomi yang dilakukan oleh Trump itu hanya bergening dari Amerika Serikat agar Iran itu mau ke meja perundingan seperti itu. Tetapi makanya kan Iran mengatakan dialog dengan Pakistan berlangsung produktif ya. Kalau emang ini paketnya seperti ini, menurut saya ini bentuk kemudian Amerika Serikat menyerah terhadap perang kepada Iran ya, karena kan berkali-kali serangan militer, invasi itu tidak membuat Iran menyerah. Kalau memang paketnya seperti itu, saya yakin Iran tuh mau ke meja perundingan, karena kan problematika Iran ini, kenapa dia menghindari negosiasi dan kompromi? Karena dia nggak menganggap APMO yang sudah dilakukan itu ditegakkan oleh Amerika Serikat dan tidak memberikan keuntungan kepada Iran gitu. Tetapi lagi-lagi, Iran menurut saya akan sangat hati-hati ketika masuk ke meja perundingan. Apakah dia pasti akan menunggu dulu itikat baik dari Amerika Serikat, bukan hanya komitmen. Kalau yang disampaikan oleh Pakistan komitmen, Amerika katanya mau cabut sanksi, mau cabut blokade. Iran nunggu dulu apakah itu dilakukan atau tidak. Kalau tidak, kok saya melihat sekarang komposisi keamanan Iran ya, ada misalkan Mohsen Rezai, Reza Naqvi dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok garis keras yang memang red line mereka itu memang nggak pernah mau negosiasi dan nggak mau kompromi. Karena contoh yang terbaru nih ya, Iran itu sekarang sedang mengajukan parlemennya untuk keluar dari perjanjian nuklir NPT yang ada di PBB gitu. Kan bagi Iran ngapain kita tetap melakukan non proliferasi nuklir, tetap ikut dalam pengawasan IAEA kalau itu tidak menjamin kami tidak diserang oleh Amerika Serikat gitu. Makanya mereka sekarang mau keluar dari perjanjian itu gitu. Jadi Iran tuh sekarang menjadi semakin keras gitu. Nah ini menurut saya ini bentuk kekalahan Donald Trump dan kemudian bentuk mereka menyerah karena problematikanya Trump sudah mau pemilu, tadi kemudian survei di Reuters sudah 33%, itu terendah sepanjang sejarah. Jika ini terus berlangsung maka bukan hanya Partai Republik yang kalah, Trump pun juga akan hanyut dalam politik Amerika Serikat. Oke, nah ini kan Amerika Serikat juga bukan hanya ke Iran, tapi mengancam juga kepada negara-negara yang bermitra dagang dengan Iran untuk diberikan sanksi jika memang masih bermitra begitu. Mbak Aisyah, kira-kira negara mana yang secara obviously resistance terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran ini? Saya rasa sekarang kita berada di dalam dunia yang sifatnya kompleks interdependence, dalam artian tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri gitu. Bahkan negara sebesar Amerika Serikat kalau kita lihat ya, dia juga masih memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara yang juga memiliki kerjasama dengan Iran. Misalnya saja kita bicara tentang hubungan Amerika Serikat dengan China. Ya, Amerika Serikat punya banyak manufacturing yang kemudian ada di China. Begitu juga sebaliknya, China memiliki kemudian banyak market di Amerika Serikat. Nah, kita lihat sebenarnya negara-negara yang sempat
sangat diancam untuk dibom oleh Donald Trump, seperti misalnya Oman, yang merupakan salah satu sekutu yang krusial bagi Amerika Serikat di kawasan Arab Teluk gitu. Saya kira sebenarnya dalam sejarah baru kali ini Presiden Amerika Serikat itu mengancam akan mengebom ya proksinya di wilayah lain. Dan saya kira sebenarnya ini merupakan sebuah tantangan juga bagi pemerintahan Amerika Serikat, karena sepertinya Donald Trump ini ya dia mengeluarkan statement-statement yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan baik oleh press secretary maupun oleh wakil presidennya gitu. Dimana kemudian ya beberapa hari sebelum pernyataan itu keluar kan sebenarnya ada pernyataan terkait bagaimana pembicaraan yang kondusif ini masih dilakukan dengan partner-partner di Timur Tengah, khususnya kemudian masih ada negosiasi-negosiasi yang dikatakan oleh Iran. Baru setelah itu kemudian ada pernyataan-pernyataan kontroversial yang dilakukan oleh Trump, apakah itu terkait kemudian Selat Hormuz ya yang merupakan bagian dari Amerika Serikat, apakah itu terkait kemudian bagaimana Amerika Serikat akan mengebom Oman gitu. Jadi saya rasa sebenarnya di sini kita perlu melihat dari jarak jangka panjangnya. Tidak mungkin Amerika Serikat itu bisa secara total ya mengisolasi sebenarnya suatu negara yang pastinya ini memiliki hubungan ekonomi juga dengan Amerika Serikat. Dan sepertinya meskipun Amerika Serikat berusaha untuk mengisolasi Iran gitu, saya kira sebenarnya ini bukan opsi yang kemudian bisa dilakukan dan realistis dilakukan oleh Amerika Serikat. Oke, untuk menyimpulkan perbincangan kita malam hari ini Mas Pizarro, kira-kira jika sanksi ini gagal mengubah perilaku Iran dalam 6 hingga 12 bulan ke depan, skenario mana yang kira-kira lebih mungkin? Sanksi AS yang semakin efektif menekan Iran atau Iran yang berhasil bertahan bahkan memperkuat ketahanan ekonominya? Kalau kita lihat situasi sekarang ya, kita lihat Iran itu masih sangat survive ya Mas Radi ya. Memang kita tidak memungkiri ada dampak, ada inflasi, ada kemudian masalah ekonomi yang signifikan. Tapi kemudian sampai membuat Iran kolaps dan memutus mereka dari rantai ekonomi global, itu kayaknya tuh enggak ya. Bahkan Galibaf itu datang ke Irak, kemudian Asim Munir datang ke Teheran, dan sebagainya. Artinya Iran tuh masih punya berbagai mitra. Dan sekarang di internal Iran ini dia punya doktrin ya, lebih baik kami mati ya bertempur ketimbang kita menyerah kepada Amerika Serikat. Saya kira ini sekarang berkembang di internal Iran yang membuat mereka tuh tidak kemudian bisa tunduk, apalagi tadi saluran-saluran ekonominya itu tidak benar-benar bisa diputus gitu. Misalkan gini, apakah berani Amerika itu memberikan sanksi yang sangat besar kepada Cina ketika Cina tetap kemudian mengimpor dari Iran? Saya kira itu menjadi isu juga. Kalau itu disanksi, tadi masalahnya Amerika itu juga butuh Cina loh, jangan Cina tidak butuh apa-apa gitu. Ini yang menurut saya akan terjadi 6-12 ke depan. Iran masih survive. Kalau untuk perang bisa jadi kayak sekarang nih, no peace no war gitu. Dibilang damai enggak, dibilang perang juga enggak gitu. Situasi akan ke sana Mas Radi. Intinya pesannya dari Iran adalah sudah surrender saja Amerika Serikat. Kita ini terlalu kuat untuk Anda, begitu ya kira-kira. Baik. Terima kasih peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali dan peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri yang telah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa, selamat malam.